Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan uji instrumen penelitian, validitas, reliabilitas, daya pembeda, dan tingkat kesukaran. Perkenalkan, kami kelompok 4 yang terdiri dari saya, Intan Mastura, dengan NIM 17188201005. Dwi Retno Anggraini 17188201012 dan Sheila Rimawati dengan NIM 17188201022. Menerapkan konsep uji validitas instrumen. Menurut Azwar, validitas atau validity berarti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu instrumen pengukur atau tes dalam melakukan fungsi ukurnya. Suatu tes dikatakan memiliki validitas yang tinggi apabila alat tersebut menjalankan fungsi ukur secara tepat atau memberikan hasil ukur yang sesuai dengan maksud yang dilakukannya pengukuran tersebut. Selanjutnya, saya, Sheila Rimawati, akan menjelaskan mengenai jenis-jenis validitas. Di antaranya, ada validitas isi, validitas konstruk, dan validitas kriteria. Yang pertama, validitas isi. Validitas isi menunjukkan sejauh mana pertanyaan, tugas, atau butir dalam suatu tes atau instrumen mampu mewakili secara keseluruhan dan proporsional perilaku sampel yang dikenai tes tersebut. Menurut Azwar, pada tahun 1997, pada halaman 74, validitas isi mengukur derajat kemampuan tes dalam mengukur cakupan substansi elemen yang ingin diukur. Validitas isi digunakan untuk mengukur kemampuan belajar, hasil belajar, atau prestasi belajar. Yang kedua, validitas konstruk. Validitas konstruk adalah validitas yang mempermasalahkan seberapa jauh butir-butir tes mampu mengukur apa yang benar-benar hendak diukur sesuai dengan konsep khusus atau definisi konseptual yang telah ditetapkan. Validitas konstruk berkaitan dengan fenomena dan objek yang abstrak, tetapi gejalanya dapat diamati dan dapat diukur. Validitas konstruk dapat digunakan untuk mengukur sikap, minat konsep diri, lokus kontrol, gaya kepemimpinan, motivasi berprestasi, dan lain-lain. Maupun yang sifatnya performa maksimum seperti instrumen untuk mengukur bakat atau tes bakat, intelijensi atau kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu validitas kriteria. Validitas kriteria atau validitas empiris ditentukan berdasarkan kriteria. Baik kriteria internal maupun kriteria eksternal. Validitas kriteria diperoleh melalui hasil uji coba tes kepada responden yang setara dengan responden yang akan dievaluasi atau diteliti. Validitas kriteria merupakan sebuah ukuran validitas yang ditentukan dengan cara membandingkan skor-skor tes dengan kinerja tertentu pada sebuah ukuran luar atau yang lainnya. Contoh penggunaan validitas kriteria adalah tes intelijensi yang berkorelasi dengan rata-rata nilai akademis. Asumsinya, jika intelijensi seorang tinggi, maka yang terjadi adalah dia akan mendapatkan nilai akademis yang bagus. Selanjutnya, cara menghitung validitas. Yang pertama yaitu dengan hitung koefisien validitas instrumen yang diuji menggunakan R-hitung yang nilainya sama dengan korelasi-korelasi hasil langkah sebelumnya dikali koefisien validitas instrumen terstandar. Nilai koefisien validitas dengan nilai koefisien korelasi Pearson atau tabel Pearson
dengan menggunakan R-tabel. Pada taraf signifikansi A biasanya dipilih 0,05 dan N sama dengan banyaknya data yang sesuai. Selanjutnya, menerapkan uji reliabilitas instrumen. Suatu tes dapat dikatakan reliable atau taraf kepercayaan yang tinggi jika tes tersebut dapat memberikan hasil yang tetap. Reliabilitas biasanya menggunakan nilai 0,70 sebagai ambang batas. Jadi, suatu instrumen dikatakan reliable jika R11 lebih dari 0,70. Selanjutnya, rumus untuk menguji reliabilitas tes, yaitu dengan menggunakan rumus KR20 dan rumus Cronbach-Alpha. Rumus KR20 digunakan untuk tes pilihan ganda, sedangkan rumus Cronbach-Alpha digunakan untuk angket, tes pilihan ganda, dan tes uraian. Menerapkan uji tingkat kesukaran instrumen. Soal yang terlalu mudah tidak merangsang siswa untuk mempertinggi usaha memecahkannya. Sebaliknya, soal yang terlalu sukar akan menyebabkan siswa menjadi putus asa dan tidak mempunyai semangat untuk mencoba lagi. Menurut Arikunto 2013-222, perhitungan tingkat kesukaran soal adalah pengukuran seberapa besar derajat kesukaran suatu soal. Jika suatu soal memiliki tingkat kesukaran seimbang, maka dapat dikatakan bahwa soal tersebut baik. Menerapkan uji daya pembeda instrumen. Daya beda soal adalah kemampuan soal untuk membedakan antara siswa yang pandai, berkemampuan yang tinggi dengan siswa yang berkemampuan rendah. Arikunto 2013-226. Menghitung daya pembeda ditentukan dengan rumus dB sama dengan BA per NA dikurangi BB per NB. dB adalah indeks daya beda butir soal. BA banyaknya peserta tes kelompok atas yang menjawab benar. BB banyaknya peserta tes kelompok bawah yang menjawab benar. NA banyaknya peserta tes pada kelompok atas. NB banyaknya peserta tes pada kelompok bawah. Klasifikasi daya pembeda. Nilai 0,00 sampai 0,20 interpretasinya adalah buruk. 0,21 sampai 0,40 interpretasinya cukup. 0,41 sampai 0,70 interpretasinya baik. 0,71 sampai 1,00 interpretasinya baik sekali. Sedangkan nilai bertanda negatif interpretasinya buruk sekali. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.